November 2024 saya kembali membahas XAUSD. Saya tunjukkan dalam momentum daily-nya. Kita bisa sama-sama memperhatikan dalam momentum daily. Ini adalah pandangan saya kemarin. There's two possibilities. Possibility pertama adalah dia drop, dia rebound dari sini, ketahan, maka dia akan melanjutkan potensialnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngomongin secara price action, saya pilih teks. Di sini teman-teman bisa tahu ini kan saya pakai huruf yang besar aja. Ini 16. Ini kan saya taruh dulu ya. Di sini turunan, sini naik, ya kan. Di sini turunan, ya kan. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini kan harusnya namanya L kan, atau misalnya HL. Di sini ini berarti kan H-nya di belakang, ini berarti ini berarti L-nya di sini. Ini L, H, HL, HH, higher high. Berarti di sini adalah HL lagi, benar? Ya kan? Ini adalah pembentukan seharusnya. Ini saya taruh di sini juga lebih aman lah. Jadi low, high, higher low, higher high, higher low. What's next? Apakah dia bentuk higher high? Ternyata enggak, teman-teman. Ternyata yang dia bentuk bukanlah yang namanya higher high lanjutan, melainkan dia drop signifikan. Big potential dia akan membentuk yang namanya apa? Equal lows. Di sini. Ya, big potential dia akan membentuk yang namanya equal lows. Apa artinya equal lows itu? Kalau misalnya kita ngomongin secara basic aja, ya kita ngomongin secara basic market structure, equal lows itu adalah tanda di mana pembentukan yang terjadi di dalam market itu sudah akan ada perubahan, potential market shift. Ya, jadi kan biasanya ini kalau teman-teman pakai kan di sini dia ditandain, seandainya dia berhasil break kan ada change of character, means sudah ada perubahan dan ada keberlanjutannya untuk melanjutkan penurunan. Ya, jadi yang bisa kita perhatikan apa? Ya tentu 2606 ini saya patok adalah area yang sama yang sebenarnya saya tunggu dari semalam, 2606. Ya, sebagai area buy saya sekali lagi seandainya dia kasih buy saya terakhir. Kenapa? Karena seandainya equal lows-nya ini breakout, maka teman-teman tahu tentu pergerakannya bukan lagi high, higher low, higher high, higher low. No, pembentukannya akan menjadi low, lower high, lower low, lower high. Artinya apa? Sudah mulai masuk masa penurunan dari XAUSD dalam daily-nya. Begitu. Sudah akan kembali mengalami penurunan di dalam daily-nya ya. So ini kita hapus dulu karena ya tentu momentumnya sudah berubah. Dia akan nge-retest untuk equal lows di bawahnya saat ini. Ini tidak ada perubahan. Kemarin juga saya bilang tendensinya XAUSD akan drop dulu. Teman-teman bisa tonton mappingannya. Dan saat ini yang kita bisa perhatikan apa? Ya tentu kalau misalnya di dalam daily momentum sellernya sudah sangat amat kuat. Ya, momentum sellernya saat ini sudah sangat amat kuat, sehingga yang bisa kita harapkan adalah setidak-tidaknya dapat buy for scalping, dia bisa up dari buy tersebut dan mencari area sell-sell baru ke depannya. Now kita ngomongin ke Oanda. Kita ngomongin Oanda, H4 naked chart. Tentu soal di naked chart ya teman-teman bisa ngeliat ya, it's totally possible. Di sini ada zone yang menahan, ini adalah zone yang sama yang 2606 tadi. Kalau kita ngeliat di harga sekarang dia drop signifikan, lalu dia di sini ada drop bullish candlestick 2 kali, ini berarti dalam 8 jam bullish lalu dia hajar drop lagi. Nampak akan ada pembentukan konsolidasi, tapi menurut saya big potential ini masih akan menunjukkan penurunan, tapi nanti kita ngeliat dalam momen konsolidasinya di H1. Nah, sekarang kita bahas di H1. Ini area-areanya saya akan hapus beberapa. Kenapa? Karena sudah di break, banyak banget dia hajar. Ini sudah dia break, ini dia sudah break, bahkan kemarin dia satu candlestick aja break 3 demand tersebut. Artinya apa? Totally strong untuk melanjutkan penurunannya. Saya sudah call dari 2640-an. Ketika dia stay di 2640, 2638, saya bilang, teman-teman parkir tepi dulu aja. Teman-teman hati-hati bagi para buyer, be careful. Kenapa? Karena dengan dia break sekuat itu, big potential dia masih akan melanjutkan penurunannya sampai ke 2620-an, 2618. Itu pandangan saya. Baru ketika saya melihat untuk trade plan overtrade, saya melihat ada yang mempertahankannya dia tidak lebih drop daripada harga sekarang. Di sini. Ini ada di 2613 ini semalamnya ya. 2614, 2613. Ini yang saya lihat sebelumnya. Dia ketahan,
dia ada drop ya tentu sampai 2611 sampai 2610 aja, beda 10-20 pips, lalu dia bullish kembali. Teman-teman bisa lihat di jam 1.30 dia lanjut bullish kembali, lalu bergerak di atasnya. Nah ini cukup menarik kalau misalnya kita harus perhatikan ya. Kenapa? Kita sekarang ngomongin di H1, pembentukan yang terjadi di H1 ya, ini kan kita ketemu sideways lebar sekarang. Ini saya kecilkan, kita akan ketemu sideways-nya berdasarkan zone ini. Ini sideways ini area atasnya, ini satu di atas. Ya, ini area sideways-nya. Ini sideways di atas dan ini sideways di bawahnya. Ya, kita marking atas dan bawahnya dulu aja. Jadi tektokannya atas dan bawah ini. Kita mengecualikan area yang di taking liquidity ini ya. Area-area yang volatile ini kita kecualikan dulu. Kita ngeliat pembentukan yang terjadi saat ini. Untuk kita atur secara harga, catatan harga di sini. Ini teman-teman bisa perhatikan, ini adalah di 2614. Actually the same lah, sama seperti yang kemarin lah. 2614 dan ini adalah di 26 kalau bawahnya 2612, 2614, 2612. Ya, ini adalah menjadi area demand bawahnya. Ya, cuman ada area ini aja teman-teman. Ini kalau sudah kita ngeliat kan dia selalu closing di atas. Teman-teman lihat di sini dia open close-nya di 2612. Di sini juga sama, dia low-nya sampai 2610 tapi dia berhasil close-nya di 2619. Artinya kan kita bisa patok sebagai area terbawah ini untuk menjadi patokan kita dalam trade. Ini saya ubah jadi garis. Nah, biar pas garisnya di bawah sini. Nah, biar pas. Ya, itu di 2612593, untuk atasnya ada di 2614-an ini. Artinya apa ya? Inilah area demand minor paling dekat, teman-teman. Area demand minor paling dekat yang bisa dimanfaatkan. Seandainya dia hajar lagi, misalnya dia drop hajar lagi ke bawah, maka ya tentu akan menyentuh ke 2606 yang saya sudah tunggu-tunggu. Untuk area teratasnya, kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini di mana sih? Ini di 2624. Ini 2624 sampai ini kalau misalnya volatility-nya sampai 2627. Ya, 2624 sampai 2627 yang terbentuk dari pergerakan ini. Jadi sederhananya adalah tanpa ada breakout sama sekali, maka gold hanya akan ada bergerak 100 pips di sini aja. 2614 sampai 2624, 2614 sampai 2624. Ya, ingat tendensinya sama teman-teman. Tendensinya adalah masih akan melanjutkan penurunan. Jadi kalau teman-teman mau buy scalping, tentu 14-12 only that level aja yang bisa dimanfaatkan. Ya, hanya 2614, 2612, 2614, 2612 itu pun sebatas scalping aja. Jadi teman-teman ngincar 10-15 pips dalam waktu yang signifikan, waktu yang cepat, itu masih nggak masalah. Tapi kalau mau aman, tentu 2606, tentu di bawah sini. Area daily-nya yang menjadi patokan kita. Sekarang pertanyaannya adalah di mana kalau saya mau nge-sell? Ya, di mana saya mau nge-sell? Saya akan tarik untuk Fibonacci retracement-nya, ambil dari teratas di sini, swing-nya sampai paling bawah yang pernah dia hit. 618-nya ada di 2650 teman-teman. Ya, 2650 ini adalah fair value gap. Ini gap pertama yang kebentuk. Dan kalau misalnya order block-nya kita ambil yang 786. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Di sini ini adalah dua area sell yang mungkin potensial banget bagus buat kita manfaatkan. Tapi ingat ya, kalau misalnya dia bergerak menuju area sell ini, tentu adalah masuknya bullish momentum. Tentu dia akan bullish di sini kan. Untuk makan di sini dan makan di sini. Jadi at least teman-teman bisa menunggu juga nih apa hasil dari konsolidasi yang ada di sini. Menurut saya still strong buat seller, masih akan ada dorongan yang kuat dari para seller, kecuali nanti memang mereka berhasil untuk break di atas 2624. Ya, jadi untuk sekarang better buat mencari sell terlebih dahulu, apalagi kalau misalnya nanti 2612-nya di break teman-teman. 2612 di break ini tentu adalah pertanda jika gold masih akan menunjukkan penurunan yang signifikan. Jadi sideways yang saya gambarkan sekarang ini 2624 sampai 2612 kalau area paling bawahnya, ini sebatas area yang mungkin kalau misalnya teman-teman nggak biasa makan scalping ya, nggak biasa nyari 10-15 pips dalam waktu 5 menit, 10 menit, teman-teman nggak perlu entry. Ya, ini adalah just another scalping zone yang bisa dimanfaatkan. Yang lebih better apa? Yang lebih better adalah menunggu ketika dia berhasil break dari konsolidasinya ini. Kan sesimpel ini teman-teman lihat, ini adalah drop membentuk base, maka nextnya what will happen? Is it gonna be drop atau is it gonna be rally? Ya, menunggu di situ adalah salah satu seni juga ya di dalam trade. Yang penting kita tahu dalam pembentukan zonanya. Dan seandainya 2606 ini masih di breakout, maka teman-teman sell aja. Apalagi kalau momentumnya sama seperti kemarin. Ya, momentumnya sama seperti ini. Ini teman-teman sell aja. Seandainya momentum itu terjadi sekali lagi, ini sebagai gambarannya teman-teman ya. Seandainya momentum tersebut terjadi satu kali lagi, penurunannya sama kayak gini sekali lagi, maka saya akan turunkan ini
sekali lagi dia drop dari area yang sama ya, dari 2606 aja. Dia break 2606, dia dengan momentum yang sama seperti ini, maka harganya itu akan ada di 2558. Ya, 2558. Jadi yang patut diperhatikan apa? Tentu yang tadi saya sudah bilang, yang patut kita perhatikan adalah momentum yang terjadi ini totally strong bagi seller. Saya nggak bisa bilang, oh ini sudah mulai masuk buyer, nggak bisa. Kenapa? Karena ini literally strong seller. Bahkan di daily-nya juga dikonfirm untuk strong sellernya. Buy only for scalping sejauh ini, nggak bisa kita berubah untuk menjadi buy for continuation, jadi buy for scalping. Pun kita dapat di harga terbawah ini kita buy for scalping, pun kita nanti dapat untuk continuation itu pun buy for scalping. Ya, kita mencari untuk sell terlebih dahulu. Conviction saya sama, big potential dia akan masih melanjutkan penurunan. Ya, ke 2606 setidak-tidaknya yang paling dekat untuk penurunannya dia, dan nanti di sanalah kita akan melihat uji cobanya gold. Apakah dia akan break, hajar equal lows-nya untuk lanjut mengalami penurunan, atau dia akan rebound kembali untuk nge-retest sekali lagi di area atas di 2650-nya. Ya, untuk sekarang tentu teman-teman kalau mau memanfaatkan buy scalping 2614, 2612 nanti lama-kelamaan teman-teman tinggal dikecilin sampai dekat ke 2612, karena 2612-nya ini kan patokan di H1 ya. Sebab H1 selama dia nggak breakout 2612 itu masih bagus, berarti area buy-nya ini masih bagus. Kenapa? Karena sudah ketahan dan ini penahanannya juga lumayan signifikan. Begitu ya. Dan untuk area atasnya adalah 2624. Jadi sama teman-teman. 2624 yang nggak break, teman-teman bisa manfaatkan area tersebut sebagai area sell. Tapi ini adalah sebatas consolidating zone yang ada di sini. Ya, consolidating zone yang ada di sini. Sedangkan kalau misalnya kita mau lebih aman dan lebih nyaman, tentu untuk sell-nya adalah area-area yang tadi sudah saya bahas. 2650-an, ya 2651, 2653, lalu di atas ini 2661 sampai 2663. Untuk area sell-nya, kita menunggu di area sana. Oke. Jadi menurut saya kalau misalnya teman-teman perhatikan di harga saat ini aja, the big chance yang bisa kita manfaatkan tentu buy for scalping only teman-teman. Buy for scalping atau buy-nya tuh totally high risk. Dan selebihnya adalah mencari untuk sell continuation dengan momentum yang kuat. Dan ingat ya, seandainya dia break lagi 2606 with strong momentum, ingat itu. Break sekali lagi 2606 with a strong momentum, sudah. Karena ini kan sama sebenarnya, pembentukannya sama seperti di sini teman-teman. Di sini. Ya, teman-teman ingat 2648 itu kemarin saya juga bilang, ini jangan sampai nih dia closingannya di bawah 2648. Kenapa? Karena kok closingan di bawah 2648, higher low-nya nggak confirm. Yang terjadi adalah dia break kencang ke bawah. With satu momentum. Dia hajar sekali, tentu sudah nggak ada lagi nih pembentukan-pembentukan selanjutnya. What's next? Ya, akan melanjutkan penurunan. Oke, semoga membantu teman-teman. Jangan lupa ya untuk menyesuaikan lagi dengan metode trade yang kalian jalankan. Dan semoga nanti bisa mendulang profit yang baik lah untuk kita semua. Thank you teman-teman sekalian.